Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Oktariani Hasana dengan NPM FOGO 221. Saya berasal dari Universitas Bengkulu, jurusan D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia sangat kompleks dan telah berkembang selama jutaan tahun pada dasarnya. Terdiri dari rektum, usus besar, usus kecil, pankreas, lambung, juga disebut gaster dan vertikulus, dan hati dengan kantong empedu, esofagus, juga merupakan bagian dari sistem ini sebagai serta kelenjar ludah di dekat mulut. Pertama, makanan dipecah di mulut oleh gigi dan kemudian dicampur dengan air liur dengan bantuan kelenjar ludah. Karbohidrat pencernaan di dalam mulut adalah karbohidrat yang dipecah menjadi beberapa unit yang lebih kecil. Bola seperti campuran makanan dengan air liur juga dikenal sebagai bolus, didorong ke tenggorokan oleh lidah dan akhirnya ke kerongkongan yang mendorong bolus ke perut. Lumen esofagus, yaitu lubang di dalam esofagus, sangat fleksibel yang memungkinkan bolus dengan ukuran berbeda untuk diangkut. Esofagus terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan ini terjadi di seluruh saluran pencernaan. Dua lapisan otot luar bertanggung jawab untuk gerakan peristaltik. Melalui kedua otot ini, peluru dapat diangkut dari mulut ke perut, meskipun orang tersebut berdiri di atas kepalanya. Perut sering dibagi menjadi 6 bagian. Lambung terdiri dari struktur yang mirip dengan kerongkongan yang dimilikinya. Ia memiliki lapisan otot longitudinal di bagian luar. Di bawahnya kita dapat menemukan serat otot melingkar. Dengarkan ini, ada lapisan otot miring yang menutupi mukosa. Lapisan otot lemah yang menutupi mukosa, nanti di dalamnya ada rugae yang memungkinkan perut membesar saat makanan dikonsumsi. Dinding mengandung kelenjar lambung. Mereka menghasilkan lendir yang mampu melindungi dinding lambung dari asam lambung yang disekresikan oleh asam lambung. Pelepasan asam lambung sekitar 1 hingga 2 L-juz lambung diproduksi setiap hari. Karena esofagus tidak memiliki lapisan pelindung mukosa seperti lambung, lambung dan esofagus dipisahkan oleh sphincter, merilekskan apa yang didorong bolus dari esofagus ke dalam perut, dan kemudian berkontraksi untuk mencegah asam dan makanan naik kembali. Cairan lambung antara lain terdiri dari asam klorida, enzim pepsin, faktor intrinsik, dan lipase untuk pencernaan lemak. Jus lambung dan gerakan perut yang berlangsung kira-kira setiap 20 detik dari kebijakan individu dicampur ke massa semi cairan dari makanan yang sebagian dicerna. Serangga membuka hanya beberapa milimeter sehingga potongan yang lebih besar tetap berada di dalam perut. Di bagian pertama usus kecil adalah empedu, duodenum, dan sekresi pankreas. Dicampur dengan lonceng melalui ampula fata. Jus pankreas mengandung banyak enzim dan enzim pro pencernaan. Pekerjaan yang memiliki nilai pH yang lebih tinggi daripada yang di perut diperlukan. Hidrogen karbonat mampu menetralkan asam dalam cair sehingga menghasilkan nilai pH optimum 7 atau 8. Empedu diproduksi oleh sel hati dan diangkut ke kantong empedu.
Empedu disimpan di kantong empedu dan akhirnya ditambahkan ke makanan di duodenum melalui ampulla vater. Pankreas juga melakukan pelepasan melalui ampulla vater usus kecil terdiri dari 3 bagian: jejunum, duodenum, dan ileum. Jejunum dan ileum memiliki lipatan melingkar untuk meningkatkan pembukaan kontak yang dengan makanan, atau lipat memanjang sekitar 1 cm ke dalam lumen usus kecil. Berisi kapiler darah dan kapiler limfatik yang disebut lakteal yang akan kita lihat nanti. Usus besar lebih tebal daripada usus kecil. Panjangnya sekitar 1 meter dan mengelilingi usus kecil. Usus besar lebih tebal daripada usus kecilnya. Usus halus yang terhubung ke usus besar V adalah tentang dirinya sendiri. L-valve itu terbuka saat kilo melewati dari usus kecil ke usus besar. Usus besar tidak memiliki villi seperti usus kecil karena sebagian besar zat yang dapat dicerna telah diserap di usus kecil. Namun, usus besar diperkirakan memiliki 100 miliar bakteri di dalamnya. Mereka penting untuk banyak tugas lain seperti produksi vitamin dan penguraian serat untuk produksi energi tubuh. Banyak dari bakteri ini merupakan bagian penting dari sistem kekebalan dengan membunuh kuman berbahaya. Peristaltik sejati Sime diangkut dari kolon ascendens ke kolon transversal ke descendens. Dalam perjalanannya melalui usus besar, air dikeluarkan dari siku dan juga lendir untuk pembuangan kotoran yang tepat. Zat yang tidak dapat diserap melalui usus kecil atau usus besar tetap berada di rektum dan akhirnya dikeluarkan melalui anus.